Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan selalu yang menjadi doa dan harapan saya, biarlah berkat Tuhan, sukacita dan damai sejahtera Allah senantiasa memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita saat ini untuk masuk di dalam doa syukur pagi ini. Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, Katakan, ku mau pakai, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu. Ku mau Katakan, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan, kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan, melayani, mengasihi, haleluya, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, saat ini kami kembali ada di hadapan Bapa, dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami. Sampaikanlah apa yang Engkau kehendaki ya Tuhan, lewat firman-Mu. Roh Kudus Tuhan mengurapi setiap kami, memberikan kami hikmat pengertian,
untuk semakin mengerti akan kehendak Bapa di sorga. Lalu kami mau hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah di sepanjang hari hidup kami. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 27. Firman Tuhan katakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau jujur, di sepanjang perjalanan kehidupan kita sampai detik ini, apa yang kita kerjakan, apa yang kita kejar, apa yang ingin kita capai, semua itu adalah perkara-perkara yang bersifat hanya sementara. Karena kita ingin menikmati itu, karena kita ingin mencapai sesuatu yang kita anggap itu membahagiakan kehidupan kita, kita rela bekerja keras untuk semuanya itu. Dan karena kita masih hidup di dunia ini, semua yang kita lakukan selama ini dengan tujuan supaya kita bisa menikmati itu semua, kita menganggapnya sebagai hal yang wajar. Karena kita merasa kita masih hidup di dunia ini. Tetapi sebenarnya kita lupa, saudaraku. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Lalu kalau kita bekerja, melakukan segala sesuatu hanya untuk mencapai keinginan-keinginan diri yang sifatnya hanya sementara, itu artinya kita menjadi orang yang bodoh. Kenapa saya katakan kita menjadi orang yang bodoh? Karena kita bekerja hanya untuk sesuatu yang sia-sia. Kenapa saya katakan sia-sia? Karena apa yang kita kejar itu tidak mungkin kita bawa itu semua sampai berada di balik kematian. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya kita harus menyadari akan hal ini, saudaraku, supaya kita tidak mengejar sesuatu yang sia-sia. Firman Tuhan katakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Saudara perhatikan itu, firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita tidak menyia-nyiakan waktu hidup kita. Artinya selama kita masih hidup di dunia ini, janganlah bekerja hanya untuk perkara-perkara makan, minum, dan pakai. Perkara-perkara yang fana, perkara-perkara yang sementara. Benar, saudaraku, makan, minum, dan pakai kita juga membutuhkan itu, tetapi itu bukan segala-galanya, sehingga kita mengorbankan waktu hidup kita hanya untuk mengejar itu semua. Dan apa yang kita kejar itu biasanya karena kita ingin menikmati semuanya itu. Itu juga lahir dari keinginan-keinginan diri kita yang tanpa kita sadari, keinginan-keinginan diri kita itu selalu didominasi oleh keinginan-keinginan daging. Nah, saudara, ini yang harus kita sadari. Ingat baik, waktu hidup kita 70-80 tahun, kalau kita bisa mencapainya, maka kita harus mempergunakan waktu hidup itu untuk mengerjakan perkara-perkara yang bernilai tinggi, yaitu perkara-perkara kekal. Karena apa? Karena kita tidak selamanya hidup di dunia ini.
Sebab hidup yang sesungguhnya itu nanti ketika kita berada di balik kematian. Perhatikan itu saudaraku. Oleh sebab itu masa hidup kita di dunia ini harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Artinya waktu hidup kita di dunia ini jangan dipergunakan untuk perkara-perkara yang sia-sia. Itulah sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Pertanyaannya sekarang, makanan yang dapat bertahan sampai kepada hidup yang kekal itu makanan apa, saudaraku? Jelas bukan makanan jasmani, tetapi makanan rohani yang sesungguhnya diperlukan oleh jiwa kita. Saudaraku, kalau kita memberikan kepada jiwa kita asupan makanan rohani setiap hari, ya, di mana setiap hari kita mengisi jiwa kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita belajar untuk terus mengerti apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itulah yang akan membuat kita terus dibaharui. Jiwa kita akan menjadi manusia batinnya yang semakin cemerlang, saudaraku. Kita harus mengerti akan hal ini. Itulah kenapa kalau kita membaca lagi 1 Petrus 1 mulai ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Dari kebenaran firman Tuhan ini seharusnya kita bisa mengerti bahwa kalau selama kita hidup di dunia ini, kita mengisi jiwa kita atau kita memberi makan jiwa kita dengan makanan-makanan rohani. Dalam hal ini kalau kita hidup, kita hanya hidup untuk melakukan semua yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga, maka sebenarnya tanpa kita sadari, kita sedang mempersiapkan hidup kita sendiri untuk menerima berkat yang besar yang disediakan oleh Allah Bapa di sorga. Berkat kekal yang Bapa sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia sejak masih hidup di dunia ini. Itulah sebabnya ketika kita hidup sebagai orang percaya, janganlah kita mengikut Yesus hanya karena kita ingin. Di dalam Yesus segala persoalan-persoalan hidup kita bisa diselesaikan, yaitu persoalan-persoalan makan, minum, dan pakai, persoalan-persoalan keinginan-keinginan diri, di mana kita selalu berdoa memohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan bisa menuruti apa yang menjadi keinginan hati kita. Lalu ketika semuanya itu terkabul, kita bisa hidup menikmati semua itu di dunia ini. Saudaraku, ini kesalahan terbesar yang seringkali dilakukan oleh banyak anak-anak Tuhan atau banyak orang percaya atau banyak orang Kristen tanpa mereka sadari. Itulah kenapa kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang mencari Dia. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 26, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Artinya seharusnya sebagai orang percaya kita mengikut Yesus bukan karena kita diberkati secara finansial, bukan karena kita telah mengalami mujizat Allah, tetapi kita mau mengikut Dia, mengikut jejak hidupnya, mengikut jalan hidupnya, karena kita tahu di ujung dari perjalanan hidup ini, jika kita terus berjalan bersama-sama dengan Kristus selama kita masih hidup di dunia ini, ketika kita tiba pada perhentian yang terakhir, di balik kematian itulah kita akan menerima berkat kekal
yang Bapa sediakan kepada setiap orang percaya yang sungguh-sungguh mau hidup melakukan kehendak-Nya selama masih hidup di dunia ini. Itulah kenapa di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ini ayat 27, yang mulia Tuhan Yesus berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Kita harus menyadari akan hal ini, saudaraku. Lalu kita mengambil keputusan untuk merubah fokus hidup kita, di mana kita tidak lagi mengarahkan fokus hidup kita tertuju kepada perkara-perkara yang sia-sia, tetapi kita mau arahkan fokus hidup kita tertuju kepada perkara kekal, yaitu ditujukan hanya kepada Tuhan dan kerajaan-Nya. Saudaraku, kiranya kebenaran firman Tuhan ini semakin menyadarkan kita bahwa berkat besar yang Allah Bapa di sorga sediakan bagi kita bukan untuk dinikmati di dunia ini, tetapi berkat besar yang Bapa sediakan itu akan kita nikmati bersama-sama dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua bahwa masa hidup yang Tuhan berikan kepada kita di dunia ini adalah kesempatan untuk mempersiapkan diri menerima berkat besar, menerima berkat kekal yang disediakan oleh Allah Bapa di sorga di dalam kerajaan-Nya untuk anak-anak-Nya yang selama hidup di dunia ini hanya hidup untuk melakukan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami sungguh disadarkan oleh firman-Mu, dan kami mau mengambil keputusan untuk tidak menyia-nyiakan lagi waktu hidup yang Engkau berikan kepada kami selama kami masih hidup di dunia ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Hamba terus menyerahkan kehidupan anak-anak-Mu dalam tangan-Mu ya Allah. Dan hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini ada di dalam pergumulan hidup. Baik yang bergumul untuk masalah pekerjaan, masalah usaha atau bisnis mereka, yang bergumul untuk masalah sakit penyakit yang mereka alami, yang bergumul untuk masalah ekonomi dalam kehidupan keluarga mereka, dan masalah-masalah hidup yang lainnya. Hamba selalu percaya, Tuhan, Engkau yang empunya hidup, dan Engkau tidak pernah terlambat. Pertolongan-Mu akan dinyatakan atas kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur pagi ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Dan selamat menjalankan aktivitas hidup di sepanjang hari ini. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang mau hidup benar di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.